Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, kali ini Ustazah akan menyampaikan kisi-kisi yang akan keluar di penilaian tengah semester nanti. Nah, untuk PTS nanti, setelah Ustazah teliti dalam kisi-kisinya, materi yang akan untuk latihan kalian nanti di PTS atau yang akan diujikan nanti di PTS itu disamakan atau sudah disesuaikan dengan ujian sekolah kalian nanti. Jadi, materi dari kelas 7 sampai kelas 9 yang pernah kalian pelajari. Nah, kali ini Ustazah akan menampilkan dulu. Nah, ini bentuk kisi-kisinya. Nanti Ustazah akan share di link bawah ya. Lingkup materinya yaitu ada membaca non sastra, kemudian ada membaca sastra, kemudian ada menulis terbatas, ada menyunting kata dan kalimat serta menyunting ejaan. Nah, dan di sini sudah ada 50 lingkup materi yang harus kalian pelajari nanti. Silakan nanti dipelajari sendiri. Ustazah akan menampilkan beberapa materi untuk kita refleksi saja mengenai makna, kemudian nanti mengenai teks ya, informasi dalam teks. Nah, jadi nanti untuk kekurangannya akan kita bahas di minggu depan atau silahkan bisa kalian dahului melihat video yang sudah pernah diupload di dalam YouTube ini. Nanti pilih playlist Bahasa Indonesia. Nah, di situ nanti sudah ada teks cerpen dari Ustadz Ilham sebelumnya, dari saya, kemudian ada Fabel. Nah, silahkan kalian pelajari, bisa di situ materinya sudah ada. Tapi nanti juga Ustazah akan refleksi sedikit-sedikit ya, biar kalian tidak lupa. Oke. Pertama di sini mengenai makna dulu ya, makna dan informasi teks. Silahkan diamati, diperhatikan. Jadi yang pertama itu adalah menentukan makna kata atau kalimat dalam teks. Menentukan makna atau kalimat dalam teks. Makna atau kata itu pada teks non-sastra itu berkaitan dengan makna leksikal. Artinya, makna kata yang dimaksud itu ada di dalam kamus KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi makna kata atau makna istilah itu tentu tidak lepas dari teks atau konteks kalimatnya. Yang namanya kata pasti ada sangkutannya dengan teks yang ada di dalamnya. Nah, terkadang sebuah kata itu memiliki lebih dari satu makna. Maka ketika menentukan makna kata, itu kesesuaiannya harus sesuai makna dan konteksnya. Jadi diperhatikan, karena itu satu kesatuan ya anak-anak. Nah, makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Nah, makna itu ada dua, yaitu ada makna denotasi, ada makna konotasi. Kalau denotasi itu adalah arti sebenarnya, kalau konotasi itu adalah kiasan. Jadi berdasarkan yang didasarkan ini, didasarkan perasaan tertentu. Nah, contohnya ini. Nanti kita bahas. Nah, kemudian ada lagi makna leksikal. Leksikal itu adalah makna yang sesuai dengan kamus. Leksikon, leksikal. Kemudian makna gramatikal, grammar, berarti sesuai dengan tata bahasa. Idiomatik, dari idiomnya, yaitu dari asal usul kemunculannya. Nah, contohnya di sini, bacalah makna kalimat berikut. Saat ini, banyak daerah yang mengembangkan wisata edukatif yang dilengkapi fasilitas tempat berfoto yang menarik wisatawan. Nah, edukatif di sini yang dimaksud itu apa? Apakah A, mengajak orang mendidik, ataukah bersifat mendidik, ataukah mempengaruhi seseorang, apakah memberikan anjuran? Edukatif dari kata edukasi. Ya. Jawabannya di sini adalah B. Karena apa? Seperti posesif. Ya, itu sebuah if-nya ini adalah sebagai
kata sifat. Jadi mendidik, edukasi itu kan pendidikan. Jadi kalau edukatif itu bersifat mendidik. Jadi sesuai dengan kamus, kita merujuknya sesuai dengan kamus ya. Makna kata edukatif itu yang tepat pada kalimat tersebut adalah mendidik. Nah, kata edukatif ini dalam KBBI memiliki arti bersifat mendidik. Jadi, wisata edukatif itu yang dimaksud tadi adalah wisata yang bertujuan untuk mendidik pengunjungnya atau memberikan wawasan baru untuk pengunjung. Nah, ini contohnya, ada soal latihan ya. Nah, bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab pertanyaan berikut. Semua manusia terlahir sebagai pembelajar, akan tetapi proses belajar yang dilakukan sedari kecil tanpa sadar sering dihalangi atau dibatasi oleh orang lain, terutama oleh orang tua. Contohnya, pada usia setahun, bayi acap kali memasukkan benda ke mulut. Orang tua biasanya akan melarang atau memarahi anaknya ketika melakukan hal tersebut. Padahal dalam tahap ini anak membutuhkan stimulasi. Nah, stimulasi yang tepat agar proses belajarnya itu berjalan dengan baik. Proses belajarnya berjalan dengan baik. Sama halnya ketika anak belajar berjalan, orang tua tidak membiarkan anaknya merasakan jatuh dan bangun dalam proses belajar karena mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatan anaknya. Nah, ketika anak sudah mulai bicara, apabila orang tua acap kali kesulitan menjawab pertanyaan yang diajukan anaknya, hal ini mungkin terjadi karena kelelahan mengasuh anak atau kejemuan terhadap pertanyaan yang diajukan berulang kali. Tambahan pula, pada usia ini, anak lebih sering mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya, terutama benda yang baru dilihatnya. Akan tetapi, reaksi orang tua akan menjauhkan benda-benda yang dianggap dapat membahayakan keselamatan anak mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan yang tepat mengenai benda yang berbahaya atau tidak, agar anak tidak lagi penasaran dan mengabaikan larangan orang tua. Nah, kata stimulasi, kalau dari teks tersebut, yang cocok di situ kira-kira apa? Apakah sesuatu dorongan? Apakah sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat? Apakah B, di situ suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar? Ataukah C, keinginan untuk mencari tahu? Sesuatu yang menarik perhatian? Ataukah D, kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan baik? Stimulasi kalau sesuai kita lihat dari kalimatnya tadi, di sini membutuhkan stimulasi yang tepat, berarti membutuhkan, jawabannya adalah B, membutuhkan dorongan atau rangsangan. Jadi bisa dilihat di makna katanya di KBBI, stimulasi itu adalah dorongan atau rangsangan. Jika dimasukkan dalam kalimatnya, kata stimulasi diganti dorongan atau rangsangan. Jadi kata yang tepat untuk menggantikannya adalah dorongan atau rangsangan. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan makna kata. Ini ada contoh lain, contoh latihan lain. Misalnya di sini, bacalah kalimat berikut. Buah sirsak mengandung karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2. Bijinya beracun dan dapat digunakan sebagai insektisida, sebagaimana biji serikaya. Nah, insektisida di sini karena di garis miring ya, di italik, maka makna insektisida di situ apa? Nah, ini dari kata dasar insect. Insect itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah serangga. Jadi jawabannya adalah C, yaitu insektisida itu artinya adalah untuk menentukan maknanya itu. Jadi kita bisa lihat kamus insektisida, insek itu serangga. Jadi insektisida itu merupakan kata yang diambil dengan proses adaptasi. Tadi ya sesuai dengan bahasa Inggris. Nah, kata aslinya itu bahasa Inggris adalah insecticide. Ya, insek itu artinya serangga, jadi insektisida itu adalah obat pembunuh serangga. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh di sini ya, dari kisi-kisi ini makna kata. Nah, kemudian kalau informasi tersurat teks.
Ini Ustazah hanya menampilkan sedikit saja. Nanti untuk yang lainnya kalian bisa pelajari dari materi yang ada di YouTube ya anak-anak. Misalnya kalian lupa mengenai fabel, silahkan. Di YouTube kita sudah ada ya materi tentang fabel. Atau lupa mengenai teks eksplanasi, silahkan bisa dilihat lagi teks eksplanasi itu seperti apa atau eksposisi itu seperti apa. Untuk yang kedua yaitu ini. Menentukan informasi yang tersurat di dalam sebuah teks. Nah, di sini dalam memahami informasi yang ada di dalam sebuah teks, ya itu kita perlu tahu informasi tersurat ataupun tersirat. Kalau informasi tersurat itu berarti sudah ada di dalam bacaan. Tetapi kalau tersirat itu tidak ada di dalam teks bacaan. Tetapi di situ bisa dimaksudkan atau bisa ditarik kesimpulan setelah kita membaca sebuah teks. Jadi memahami bacaan tersebut, makanya kita dapat mendapatkan informasi di luar teks yang tertulis. Nah, bacaan atau paragraf itu memuat informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat itu adalah informasi tertulis secara jelas di dalam bacaan. Jadi informasi tersirat ini adalah informasi yang tidak tertulis secara jelas atau tersembunyi. Jadi pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H dalam bahasa Indonesia. Pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adik Simba. Nah, kemarin kita sudah belajar adik Simba. Nah, ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini umum, pokoknya ada semua. Di dalam berita, dalam apapun, teks eksplanasi, teks eksposisi, itu pasti ada 5W1H-nya. Oke, kemudian bacalah teks berikut. Ini ada contohnya, kita latihan. Burung merpati memiliki beragam jenis warna, antara lain ada coklat, ada putih, hitam, perpaduan dari beberapa warna tersebut. Nah, merpati memiliki semacam sensor dalam hidungnya yang digunakan untuk mengenali bau rumahnya. Nah, inilah penyebab burung merpati itu dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh. Nah, makanan burung ini adalah biji-bijian seperti jagung, beras, kacang hijau, dan lain sebagainya. Nah, bahkan di daerah desa, burung merpati biasanya memakan gabah yang sedang dijemur oleh petani. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana burung merpati dapat ke kandangnya setelah terbang jauh? Nah, di sini jawaban yang paling tepat apa? Memakan biji-bijian agar awas? Tidak. Memanfaatkan jenis warna? Tidak. Mengepakkan sayapnya sekuat tenaga? Tidak. Jadi jawabannya karena tadi ada hubungannya dengan sensor, jawabannya adalah D. Itu burung merpati dapat kembali ke kandangnya itu setelah pergi jauh karena mempunyai sensor di dalam hidungnya. Nah, jawaban ini diambil dari kalimat kedua paragraf tersebut. Oke. Nah, ini ada soal latihan. Misalnya ini ya. Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 1 sampai 3. Nah, ini ada sebuah kutipan teks. Kondisi kebersihan lingkungan di perumahan Cendana sangat baik. Selokan terpelihara dengan baik dan tidak tersumbat. Tempat pembuangan sampah pun sudah ada di pinggir trotoar. Tempat pembuangan sampah berupa tong besar atau drum. Nah, kondisinya juga terawat sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap. Nah, petugas kebersihan mengambil sampah setiap 3 hari sekali. Selain itu, setiap 1 bulan sekali warga perumahan Cendana melakukan kerja bakti membersihkan selokan dan rumput-rumput liar di sekitar perumahan. Ini ada sebuah soal pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, itu tadi apa kalau dari teks ini? Nah, apakah budaya hidup bersih sehat akan mendatangkan banyak manfaat? Apakah kondisi kebersihan di perumahan Cendana sangat baik dan terpelihara? Apakah menjelaskan itu? Apakah kebersihan lingkungan tidak sulit diterapkan di perumahan-perumahan? Nah, apakah kebersihan lingkungan perumahan menjadi tanggung jawab petugas kebersihan? Jawabannya adalah B. Jadi tadi ini bukan mengenai budaya ya. Nah, tapi di sini yang dimaksud dalam teks ini adalah yang mencerminkan dari teks ini adalah kondisi kebersihan di perumahan Cendana sangat baik dan terpelihara. Tidak menjelaskan tentang manfaat. Nah,
kemudian tidak menjelaskan pernyataan kebersihan lingkungan tidak sulit diterapkan. Nah, tidak, tetapi di sini menjelaskan kondisi perumahan cendana. Kemudian untuk latihan kedua, bacalah kalimat berikut. Pada umumnya, kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya yang kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan hewan ini dapat menularkan penyakit. Penyakit yang mungkin ditularkan diantaranya adalah rabies. Nah, akibat gigitannya dan gangguan pernapasan oleh bulunya. Pertanyaan informasi. Informasi tersurat dalam kutipan tersebut adalah tersurat, berarti yang ada di teks ini tadi, ya. Apakah kucing merupakan hewan yang banyak dipelihara oleh manusia? Tidak menyebutkan itu. Kemudian, penyakit rabies yang dapat ditularkan kucing adalah rabies. Benarkah di sini? Bisa. Tubuh kucing yang kecil membuat hewan ini disukai banyak orang, tidak menjelaskan tentang itu. Kucing dapat menularkan penyakit gangguan pernapasan oleh cakarannya? Apakah benar? Tidak membahas mengenai cakaran. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari menemukan informasi sesuai yang ada di teks. Jadi di poin ini. Nah, kemudian menentukan bagian teks. Nah, ini kalian bisa pelajari di materi sebelumnya atau buku kelas 7, kelas 8 kalian dibuka lagi, kan kalian sudah mengenal beberapa jenis macam teks ya, ada teks eksplanasi, kemarin kita sudah belajar teks prosedur, itu strukturnya tiap teks itu beda, jadi tergantung teksnya itu apa, misalnya eksplanasi ya beda dengan prosedur, teks eksposisi ya beda dengan teks berita, nah seperti itu. Jadi diharapkan kalian bisa merefleksi lagi materi yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian menentukan ide pokok teks. Nah ini menentukan bagian teks. Misalnya ini ya. Nah, menentukan bagian teks. Semua jenis teks itu tentu memiliki bagian atau struktur tertentu. Secara garis besar, struktur teks itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Pada teks tertentu, struktur teksnya itu lebih spesifik. Misalnya, teks persuasi yang terdiri atas tesis, argumen, dan kesimpulan. Dan menentukan bagian teks itu seringkali dilakukan dengan menjawab pertanyaan seputar satu bagian teks. Misalnya pada bagian isi teks ditanya apa, siapa, bagaimana, mengapa suatu hal itu terjadi. Nah, untuk menjawab soal tipe ini ya tentu kita harus membaca menyeluruh dan mendalam apa yang dimaksud di situ. Seperti yang tadi kita sudah latihan tadi. Nah, kemudian untuk ini di bagian informasi tersurat ini juga sama ya. Mana ya? Oke, yang seperti tadi ya. Jadi untuk informasi bagian teks ini disesuaikan dengan strukturnya, otomatis strukturnya beda sama yang misalnya tadi yang sudah Ustazah jelaskan depan tadi. Nah, ini di dalam kisi-kisi ini, nah silahkan nanti akan Ustazah share kisi-kisinya, makanya nanti dipelajari sendiri ya. Besok minggu depan kita akan ada latihan-latihan, jadi kita sudah ini untuk minggu ini tidak ada tugas, tetapi tugas kalian adalah mempelajari materi-materi yang sesuai dengan lingkup materi yang telah ada di sini ya. Jadi ini sama, jadi besok minggu depan itu akan Ustazah beri latihan, soal latihan. Jadi nanti kalian harus mengerjakan itu. Kalau nilainya belum sesuai yang Ustazah harapkan, harus mengulanginya lagi, ya. Jadi minggu depan itu bisa Ustazah ambil sebagai nilai ulangan juga untuk nilai yang pertama, ya. Kemudian kalau misal nilai kalian pertama itu masih di bawah KKM, yaitu 72, silahkan diulangi terus sampai di situ nilainya sudah di atas KKM. Nah, minggu depannya lagi, terakhir adalah minggu untuk kita pembahasan sesuai dengan yang ada di dalam sini, ya, yang sudah disesuaikan dengan KKMP.
Adapun soalnya nanti di PTS itu beda seperti tahun-tahun kemarin, Nak. Yang untuk kelas 9 ya. Nah, jadi di kelas 9 nanti ada 45 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nah, kalian di sini nilai yang paling banyak nanti biasanya juga bobotnya itu ada yang paling banyak itu di sini, Nak, di bagian uraian. Nah, jadi mohon untuk dipelajari lagi besok minggu depan insya Allah kalau nyandak juga Ustazah akan memberikan materi sedikit mengenai ini ya, menggunakan ejaan, tanda baca, kemudian penggunaan kesalahan tanda baca seperti ini, memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca, menentukan alasan kesalahan penggunaan tanda baca. Nah, ini ya sebagai patokan nanti kita di PTS. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti bisa WA Ustazah ya yang belum paham. Untuk minggu ini memang nggak ada tugas, tapi tugasnya itu mandiri. Silahkan dipelajari bab yang berkaitan dengan ini. Jadi minggu depan tinggal kita latihan-latihan soal, oke? Jadi nanti bisa WA di nomor barunya Ustazah ya, yang jangan yang lama. Nanti kalau yang belum tahu silahkan tanya ke temannya yang sudah tahu. Oke, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk keluarga di rumah.